Ya, selamat malam guys. Ini adalah konten cyberchat kedua dari CSC. Dan bagi yang belum kenal gue, perkenalkan, nama gue Berat Barin Hayasi dari Cybersecurity. Dan gue angkatan B24. Nah, malam ini gue ditemani oleh Susu CTF nih. Ada Ko Felix. Halo Ko Felix. Hai. Halo Ko. Dan ada juga Halo, Ko halo. Delbert. Ada juga Delbert nih. Halo Delbert. Halo, halo. Oke. Nah, Ko Felix ini mungkin bisa dikenalkan backgroundnya sedikit gitu. Oke, ini gua introduction dulu ya. Introduction dulu. Dia Siap, oke. ya dari namanya yang udah ada di Zoom ya. Jadi gue Felix, gue tuh Binusian ya. Kalau misalkan Bernard itu Binusian B24, gue B23, satu angkatan di atasnya Bernard lah. Ya, benar. Jadi gue juga mengambil bidang cyber security ya di Binus ya. Dan di sini topik kita yang bakal kita bahas itu CTF yang tadi udah dibilangin sama Bernard. Nah, kalau ini mau lanjut Delbert dulu atau gimana nih? Nggak apa deh, dikit lagi nggak apa deh kok. Mungkin NIM atau apa gitu. nim jangan dong, terekspos nanti. Jangan dong, oke. Yang lain deh. Yang umum. Iya. Yang umum ya. Ya, single. Terus Nah, boleh ya? nih. Boleh yang mau nih, oke. Waduh. Nah, buat sekarang enggak dulu deh. Enggak dulu. Fokus CTF ya kok ya? Harusnya itu sih. Waduh. Tidak dong. Gua fokus kita memiliki tujuan hidup masing-masing. Asik. Oh, siap. Kayak orang-orang yang punya sabda aja gua. Siap sekali kok. Oke. Nah, oke. Sekarang Delbert nih. Boleh ceritakan introduction dulu gitu. Halo. Coba Halo. introduction dulu ya. Iya. Mulai dari nama dulu ya. Karena kalau kata orang tak kenal maka kata sayang. Tapi udah kenal belum tentu sayang. Ya, benar. Masuk. Sama gue Delbert Giovanni. Terus gue jurusan dari cyber security sama kayak Ko Felix dan Bernard juga sama. Gue juga join UKM cyber security community. Gue Binusian 4 juga. Status sudah pasti single. Terus apa lagi kira-kira yang ingin diketahui ini? Mencari pasangan atau lagi fokus menjomblo kok? Waduh. Pertanyaan yang sulit ya. Kuliah dulu dah. Fokus kuliah. Oke, jadi kalau cewek mau deketin Delbert jangan dulu ya. Dia masih fokus kuliah. Oke, cukup ya basa-basinya. Langsung aja ke topik CTF kita. Nah, sebelum kita masuk ke topik CTF, mungkin banyak nih penonton kita yang belum tahu nih. Apa sih CTF itu? Nah, mungkin kok Felix boleh nih diceritakan apa sih CTF itu? CTF ya. Oke, gue ngasih CTF ke penjelasan orang yang mungkin belum tahu nih CTF itu apa sih. Jadi kalau misalkan kalian pernah main game nih, kalian pernah main Mobile Legends, PUBG, atau apa sih kan Apex Legends gitu kan ya. COD gitu kan, Free Fire gitu kan. Biasanya tuh pasti mereka tahu nih ada ini harusnya sih di COD ya. Pasti mereka tahu yang namanya event capture the flag, yaitu nyari flag nih. Kita rebut-rebutan flag. Nah, sama nih kayak istilahnya kalau di dalam ranah cyber security, CTF atau biasa lebih kita kenal dengan capture the flag juga. Itu kita berlomba-lomba untuk mendapatkan flag juga. Kira-kira flagnya itu flag yang dimaksud itu apa sih? Enggak kayak COD. Flag yang dimaksud itu bukan dalam bentuk bendera tapi dalam bentuk suatu rangkaian kata yang istilahnya spesial lah. Jadi rangkaian kata itu terdiri dari beberapa spesial karakter dan karakteristiknya begini. Jadi kalau misalkan game, misalkan PUBG nih, PUBG itu kan dari Tencent ya. Nah, kalau CTF penyelenggaranya itu banyak banget. Enggak tersentral. Misalkan dari Delbert tadi dia bilang dia itu dari komunitas CSC nih ya. Nah, CSC ini lagi pengen ngadain CTF nih misalkan. Nah, nanti buat rangkaian kata spesialnya itu mungkin bisa nih ditaruh prefix CSC CTF di depannya,
biar istilahnya jadi kayak karakteristiknya si flag itu. Kalau misalkan gue udah dapat karakteristiknya si flag itu, gue kumpulin aja ke sistem lombanya, gue dapat poin, gue naik rank. Nah, ini capture the flag itu istilahnya sama kayak game e-sport lah, Oh, jadi kayak kira-kira game gitu ya kok begitu. ya. Tapi yang melatih otak juga ya. Oh, melatih Kenapa? otak juga ya. Berarti sama kayak game lah ya, anggapannya Melatih game gitu otak ya. juga. Oh, jadi game yang Betul faedah banget. gitu ya. Oke. Nah, tapi kalau flag itu berarti cuma kiasan doang ya kok Tuh. ya. Flag cuma kiasan sebagai bendera gitu doang ya kok. Flag itu kayak apa? Kiasan. Kiasan doang Iya, berarti. betul. Oh. Sebagai kiasan. Yes. Betul banget. Nah, kalau gunanya CTF ini apa sih kok di real life gitu? Di real life ya. Kalau misalnya kita ngomongin real life dari CTF, nah mungkin ada baiknya kita tahu dulu nih, kira-kira sistem kerjanya CTF tuh kayak gimana sih? Nah, kalau misalkan di dalam CTF, gue jelasin secara singkat aja mungkin ya. Jadi CTF itu kan istilahnya tadi yang udah gue bilang, dapetin poin setinggi-tingginya dari si karakter yang kita cari, which is the flag. Yang sebenarnya itu cuman ya konotasi lah. Yang penting dapetin suatu kata-kata yang spesial itu. Nah, di dalam CTF, kita tuh dilatih sebagai orang yang peminat cyber security, itu buat mencari suatu kelemahan di dalam sistem. Atau yang biasa kita sebut dengan vulnerability. Karena kita tahu ada kelemahan di dalam sistem itu, kayak misalkan apa ya, ada karakteristik kelemahan yang mungkin lebih menonjol gitu. Misalkan di suatu login page gitu ya, kita diharapkan ke login page, apakah gue bisa nebak-nebak sesuai kata hati gue, atau mungkin berapa kali gue tebak apakah gue bakal di-ban sama sistem. Nah, karena abis itu gue udah ngejebol sistem itu, otomatis gue dapet poin. Dan kalau misalkan implementasi di real life, itu namanya bukan CTF lagi. Karena CTF kan didesain sebagai suatu sistem yang memiliki kelemahan. Sementara kalau misalkan di real life, mereka mendesain suatu sistem tapi nggak ada sama sekali kelemahan yang mereka desain. Karena mereka pengen sistem itu istilahnya terintegrasi dengan baik. Gimana jadinya kalau misalkan ada orang yang menemukan kelemahan yang tidak terduga di dalam sistem itu? Which is nanti kita nih calon-calon player bug bounty yang dari CTF mungkin mau take step ahead, take next level gitu kan, buat jadi role bug bounty lah istilahnya. Kita nyari bug, kayak istilahnya kalau di dalam game ya, mungkin Bernard atau Delbert gitu pasti pernah nemu nih suatu bug-bug gitu kan dalam game. Nah sama nih, nanti kalau misalnya di real life-nya kita jadi bug bounty, kita nyari bug juga di dalam sistem itu, yang which is yang nggak didesain secara apa istilahnya ada kelemahan, tapi kita nemu nih celahnya. Dari situ kalau misalnya kita nemu, kita bakal dibayar cuy sama perusahaan itu. Kayak istilahnya Microsoft nih, kalau nggak Google gitu kan, perusahaannya gede banget. Kalau misalkan kita dapetin kelemahan di sana gitu istilahnya, kita dapat suatu celah lah, kerentanan gitu. Ternyata lu belum ini loh, lu belum ngesetting ini dengan benar. Nah, mereka tuh nggak main-main ngasih bayaran ke lu, bro. Karena itu nggak di-expect sama sekali. Dan lu itu just the only one gitu yang dapetin bug itu. Jadi kira-kira dari kita main CTF itu diasah buat nanti misalkan jadi bug bounty atau apapun itu, yang pasti nanti bakal ngasilin duit. Kira-kira gitu. Berarti selain fun, mengasah otak juga bisa menghasilkan duit ya loh. Betul. Itu apakah menghasilkan duit cuma dari bug bounty doang atau ada perlombaannya juga gitu kok? Nah, ini dia. Jadi kita bermain CTF itu sebenarnya selain jadi sarana latihan, juga sarana buat kita mempersiapkan CTF dalam level kompetisi atau berkompetitif ya. Jadi kalau CTF di dalam bentuk kompetitif itu biasanya ada di suatu wadah yang namanya tuh CTF Time. CTF Time itu apa? Jadi CTF Time itu suatu wadah kayak istilahnya kalender lah, kalender yang ngingetin kita kalau misalkan, woi bro, ada CTF di tanggal segini, woi bro, ada CTF di bulan depan. Nah, berarti lu harus simpen tuh tanggal kalau nggak bulannya itu baik-baik, biar nanti lu bisa berkompetisi di dalam CTF. Dan kalau misal untung nih, lu dapat juara 1, 2, atau 3, nggak cuman duit aja bro, lu bakal dapet kayak misalkan diskon premium account gitu misalkan, atau diskon lu pengen dapetin sertifikasi cyber security yang super duper susah, ternyata dikasih diskonnya 50% gitu kan. Misalkan lu
pengen ngincer sertifikat yang 50 juta, diskon 25 juta. Ya lumayan itu. Cuman gara-gara main CTF doang gitu kan. Keren banget loh. Berarti ada turnamennya gitu ya kok, kayak e-sport gitu ya kok ya. Betul banget. Jadi mirip-mirip kayak e-sport lah, karena yang tadi udah gue bilang gitu kan, CTF tuh nggak jauh-jauh sama e-sport, karena itu bener-bener game, tapi game yang ngelatih otak gitu, yang Lebih bikin faedah otak kita gitu. berotot. Betul. Nah, boleh nih bagi penonton yang belum pernah main CTF bisa coba juga nih. Nah, tapi gini kok, misal ada orang nih belum pernah nyoba CTF sama sekali, terus dia mau belajar nih, enaknya belajar dari mana ya kok ya? Mulai dari mana? Nah, mungkin gua sama Delbert ada approach main CTF-nya beda-beda ya. Kalau misalkan gua sendiri, gua ini waktu itu main CTF tuh pertama tuh ada kejadian lucu nih, Ber. Jadi tuh kalau misalkan kita sebagai binus-ian pasti kita dihadapkan dengan algo nih di semester 1. Ya, algo bener tuh. Bener gak? Ya, Nah, bener. algo itu menurut lu susah atau enggak? Susah sih kok. Gak ada yang bilang gampang sih kok. Iya, sebenarnya kalau misalkan diasah gampang, cuman kan kita sebagai apa istilahnya, sebagai manusia gitu, tipe-tipe Ya, orangnya beda-beda ya. Ada yang emang ambis banget, ada yang ya gitu aja lah. Kayaknya gue ini termasuk orangnya tipenya yang gitu aja gitu pasti algo gitu. susah Jadi gitu ya kok. waktu pas gue semester 1 nilai algo gue agak jeblok. Dan karena Waduh. yes betul. Dan gue nggak ngejadiin itu sebagai apa ya istilahnya halangan gue. Waduh, algo gue jeblok banget nih. Tok itu ngematok state itu sebagai suatu hal yang negatif ya. Tetapi dengan gue tahu, gue sadar nilai algo gue anjlok seperti itu, gue pengen explore more. Apa yang bisa gue curi head start-nya ketika gue pengen memperdalam peran gue sebagai seorang cyber security enthusiast. Makanya dari itu teman gue ada yang nyaranin gue buat mulai CTF. Dan CTF pertama gue itu namanya Pico CTF. Pico CTF itu penyelenggara internasional lah. Kalau Bernard tahu Carnegie Mellon University yang ada di Pennsylvania, itu mereka tuh yang nyelenggarain Pico CTF. Dan Pico CTF itu menurut gue CTF-nya yang beginner friendly banget. Kenapa? Karena mungkin buat para penonton di sini masih orang-orang awam gitu kan, yang pengen mau terjun ke dunia cyber security dan terutama mau ke dalam ranah CTF, kalian tuh bisa gitu mulai CTF dari Pico CTF. Karena dari apa istilahnya, dari yang gue tanyain ke teman-teman gue juga, CTF apa sih yang pertama lu mainin, mereka pasti jawab itu Pico CTF karena itu beginner friendly dan itu menurut gue asik banget CTF-nya. Berarti di Kira-kira CTF begitu. ya? Mungkin si Delbert punya cerita lain. Ya, Yes. mungkin gimana kalau Delbert sendiri gimana tuh? Wah, gila. Penjelasannya Ko Felix tuh kompleks banget ya. Gila. Bagus banget. Kalau gue sendiri sih kurang lebih hampir sama si Ko Felix. Karena kan salah satu orang yang kenalin gue ke dunia CTF atau permainan CTF itu salah satunya Ko Felix juga ada di situ. Nah, gue sendiri sesuatu yang dunia cyber. Nah, ternyata setelah gue mencari-cari, terus kan coba googling, terus coba tanya-tanya senior-senior yang udah pada lebih berpengalaman di jurusan cyber. Oh, ternyata salah satu jalan yang mungkin bisa gue lalui gitu untuk meningkatkan pengetahuan gue di cyber ya dengan mainin CTF gitu. Ini gue mulai coba nyari CTF itu apa, mainnya lewat apa, mainnya tuh gimana sih, apa yang bisa gue dapat dari CTF. Nah, sebenarnya kalau untuk platformnya sendiri sih emang bener Pico itu emang bagus buat beginner. Oh ya. Banyak banget soalnya. Mode-mode pengerjaannya juga banyak. Iya, bener. Terus kalau misalkan mau kita pengen belajar lebih lanjut itu cara-caranya gimana sih cara solve-nya, di internet juga udah ada penjelasannya gitu. Karena kan itu salah satu website yang kenal dan orang juga banyak yang ngerjain. Jadi nggak susah buat kita mau cari penjelasan-penjelasan tentang cara mengerjakannya gitu. Nah, tapi selain Pico, gue juga belajar dari CTF Learn juga, ctflearn.com kalau misalkan lo tahu.
Nah, itu sama aja. Sebenarnya semuanya sama aja sih. Website begitu intinya cuma buat mereka nyediain soal, kita kerjain, tapi tetap aja intinya apakah kita mau ngerjain, apakah kita mau mencoba mencari lebih lanjut tentang soal-soal itu. Itu sih. Oke. Berarti sama-sama Pico nih ya mulainya nih ya. Nah, bisa tuh kalau bagi penonton yang mau nyoba bisa nyoba lewat Pico dulu tuh. Iya. Sangat recommended berarti ya. Oke. Nah, terus first impression kalian dalam mengerjakan CTF pertama kali gimana sih? Kayak mungkin susah banget atau mungkin gampang atau gimana tuh? Mungkin dari Ko Felix dulu deh. Oke, first impression ya. Jadi karena gue waktu itu sebagai orang awam yang cuma tahu coding ya, waktu itu di semester 1, dan itu juga gue baru dikenalin sama temen litan banget nih, kayak istilahnya baru pertama kali main CTF, ini ngapain sih gitu kan? Gue aja nggak tahu gitu sistem kerjanya kayak gimana. Diajarin tuh sama teman gue, ini gini, lu nyari kelemahan, gini. Hah? Gue nyari kelemahan? Gila aja kali. Masa kita sebagai orang biasa gitu langsung terjun dikasih kayak istilahnya suatu challenge gitu yang menuntut kita jadi hacker gitu kan. Gue tuh waktu pas tahu soal itu tuh kayak panik banget gitu. Ini gimana coba? Nah, untungnya di dalam dunia CTF itu ada yang namanya forum diskusi, ada yang namanya write up gitu ya. Jadi tuh sebenarnya kalau misalkan di dalam capture the flag, write up itu yang ngebantu kita buat istilahnya ngebuka sisi critical thinking atau evil thinking kita yang harus kita jalanin gitu. Strategi apa yang harus kita ambil gitu. Kayak misalkan lu di game apa ya, misalkan di game Clash of Clans gitu ya. Lu ada tower nih. Ada tower yang istilahnya cuma nyerang pasukan udara gitu. Strategi apa yang lu bakal lu mainin? Pasukan darat aja. Kan cuma pasukan udara yang diserang. Nah, ini sama nih. Kayak waktu itu pas gua dihadapin sama City ya. Oh, ternyata gue harusnya nggak terlalu mikir jauh loh, karena waktu itu karena gue udah dibikin panik duluan sama teman gue, ya otomatis gue overthinking banget tuh, ini digimanain sih, struktur sistem ini kayak gimana sih, apa gue mesti pelajarin dulu atau gimana. Ternyata enggak, ada cara apa istilahnya, ada cara yang lebih mudah dan lebih jahat gitu istilahnya. Dan dari situ gue dapat inspirasi kayak, oh ternyata ini tuh bisa digini-giniin loh. Jadi menurut gue ya nggak apa-apa lah buat orang-orang awam gitu yang baru pengen terjun ke CTF, first impression-nya pasti mirip-mirip kayak gue juga. Agak panik, susah nih, ini ngapain sih, ini game apaan sih, nggak jelas banget. Ternyata pas gue cobain gitu, wah asik juga nih. Menarik ya. Karena kalau misalnya kata iklan tuh, awalnya sih coba-coba gitu, menarik. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan boy. Oke, siap. Kira-kira begitu. Itu dari gue sih, kalau first impression gue begitu. Keren. Nah, kalau Delbert gimana nih, Bet? Oke, kalau gue sendiri ya, first impression gue pas ngerjain CTF itu susah, menurut gue susah, tapi kayak menarik aja gitu. Kenapa menarik? Karena gue belajar banyak cara-cara yang unik dalam mengerjakan suatu problematika gitu kan. Mungkin kalau kita ngoding atau apa, oh ya udah problematik ada kita dikasih problem, ya udah kita kerjain gitu kan. Entah dengan ngoding atau mungkin dengan coret-coret dulu atau gimana. Tapi kalau dalam CTF cara pengerjaannya itu pasti beda-beda. Tergantung dari misalkan lu ngerjain soal apa. Misalkan ngerjain web atau crypto, udah pasti berbeda kan satu dengan yang lain. Misalkan kalau gue sendiri, dulu kan pertama kali gue kenal CTF itu dari dikenalin sama si Kofelix dan teman-temannya. Nah, di situ gue masih ingat salah satu soal yang pertama kali gue kerjain itu steganografi. Nah, di situ gue bingung kan, masa dikasih gambar doang, gambar PNG biasa gitu kan, tiba-tiba disuruh cari flag. Lah gimana caranya gitu kan, itu aneh gitu. Buat penonton-penonton yang awam atau yang lain juga kan pasti bingung gitu loh, cuma gambar doang memang mau diapain? Apakah di zoom gitu kan dilihat apakah ada flag atau enggak. Oh ternyata setelah dibantu gitu kan dikasih arahan, oh ternyata sebuah gambar bisa kita buka pakai notepad gitu misalkan untuk melihat di dalamnya ada apa gitu. Nah cara-cara yang kayak gitu sih yang menurut gua aneh tapi menarik gitu loh, kayak nambah pengetahuan juga. Oh jadi dari sini kita tahu gitu, oh sebuah gambar ternyata di dalamnya bisa ada string-string yang tersembunyi gitu.
sebenarnya kayak gitu aja sih. Di soal-soal yang lain kan juga habis kita kerjain gitu, awalnya emang susah, awalnya emang ribet, awalnya emang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Tapi setelah kita berhasil solve, berhasil nemu caranya, pasti kita ada kepuasan tersendiri gitu. Terus pengetahuan kita juga jadi bertambah mengenai bidang itu. Kalau gue gitu sih passion gue. Jadi aneh tapi menarik gitu ya. Iya, benar. Keren. Nah, kalau bagi Ko Felix sama Delbert nih, ada tips and tricks tersendiri gitu nggak sih dalam mengerjain CTF? Dari Delbert dulu deh. Oke, kalau dari kita, udah pasti tips dan saran gue udah pasti beda lah ya dari comparison, karena dari pengalamannya banget gitu. Gue baru baru hitungan bulan lah, belum nyampe tahun bahkan. Kalau Felix mungkin udah berapa tahun gitu, gue juga nggak tahu gitu kan. Kalau gue sendiri sih tips dari gue mungkin udah pasti jangan overthink dalam ngerjain satu soal, karena kita nggak pernah tahu ternyata mungkin solusinya di depan mata kita sendiri. Terus mungkin kalau yang kedua itu jangan menyerah sih, bukan jangan menyerah kayak di lagu ya, jangan menyerah maksudnya Masif tuh. Ya. jangan menyerah tuh kadang-kadang emang ada soal-soal easy gitu, soal easy tapi kita nggak bisa solve gitu. Kadang-kadang kita berpikir gitu, aduh masa easy aja nggak bisa solve gitu, gua gimana nih gitu kan, berarti gua apakah gua nggak cocok di cyber atau sebagainya gitu. Nah tapi kan enggak gitu, namanya orang belajar, namanya orang usaha kan nggak ada yang tahu apakah butuh berapa lama untuk belajar itu ya. Makanya jangan nyerah aja gitu, coba aja terus, coba kalau nggak bisa coba lagi, kalau emang bener-bener nggak bisa carilah soal lain yang memang mungkin bisa kita kerjakan dengan lebih mudah Oke. gitu. Berarti jangan overthink sama jangan menyerah ya. Ya, tapi bener sih, overthinking Iya. emang nggak baik sih. Benar-benar. Ya, lanjutlah ke Felix. Silakan. Gila, gue setuju banget nih sama si Delbert. Jangan overthinking sama jangan nyerah. That's gimana ya? Kalau misalkan lu ngomong kayak gitu tuh gampang gitu. Cuman konsistensinya itu yang susah banget, cuy. Ya, bener. Kadang tuh lu udah nyampe di tengah jalan terus lu pengen balik nih. Aduh, gua nggak nyaman nih sama soal ini. Udahlah, gue nyerah aja gitu. Kadang tuh apa ya, kayak istilahnya thinking yang kayak gitu tuh menurut gue yang bikin orang-orang tuh jadi susah gitu lama jagonya ke CTF, yang apa istilahnya stepnya mau ke intermediate atau ke pro itu susah banget konsistensinya menurut gue. Nah, jadi kalau misalkan dari gue sendiri itu tadi udah di cover ya beberapa jawaban gue sama si Delbert, jangan nyerah sama do not overthink. Terus ada lagi pengen gue tambahin try harder. Jadi kalau misalkan lu udah nyoba segala cara yang lu tumpahin nih ke dalam soal-soal CTF dan lu masih nggak bisa, coba berpikir lebih gila lagi, lebih jahat lagi gitu. Apa yang bisa gue manipulasi dalam challenge ini? Apa yang bisa gue apa yang bisa gue dapetin lah buat selanjutnya? Mungkin ada akar-akar yang belum gue explore. Kayak istilahnya gini, kalau misalkan lu udah bawa pisau ke dalam suatu medan perang, pisau itu kalau lu tusuk-tusuk ke lawan tuh semakin lama tuh semakin apa ya, semakin bengkok atau tumpul gitu kan. Jadi pokoknya setiap challenge yang udah lu solve, lu tetap harus asah pisau lu. Mau sampai berapapun itu pokoknya tajemin terus. Juga nggak tahu gitu loh. Terus selanjutnya nih, kalau CTF selesai, setiap lomba CTF selesai, ini banyak banget orang-orang terutama umat awam gitu ya, yang baru main CTF itu kayak ngerasa udahlah gue nggak peduli lah, CTF juga udah selesai. Nah itu yang salah. Menurut gue kalau misalkan CTF-nya udah selesai, coba solve challenge yang lu nggak sama sekali solve atau belum kesentuh atau setengah jalan nih. Lu udah udah megang challenge itu. Lu cari write up atau istilahnya cara pengerjaan orang lain yang udah nge-solve challenge itu. Yang dimana challenge itu belum lu solve sama sekali atau masih setengah jalan. Dari situ akhirnya lu bisa tahu nih, oh ternyata sebenarnya path gue sedikit lagi loh, harusnya begini. Dan dari situ otomatis kayak istilahnya lu seakan-akan udah bisa nge-solve dan itu ketanam di muscle memory lu. Istilahnya biar karena gue udah tahu soalnya tipenya kayak gini, ya gue tahu apa yang gue lakuin. Istilahnya begitu.
Karena gue dengan baca-baca write up gitu, menurut gue banyak banget pembelajaran yang gue bisa dapet yang nggak pernah gue kepikiran gitu loh. Karena kan istilahnya manusia ini kan pikirannya abstrak, kompleks banget gitu ya, nggak bisa disamain gitu dari orang ke orang. Menurut gue begitu. Dan selanjutnya itu selain gue baca-baca write up, biasanya ngapain sih? Biasanya kalau misalkan lagi gabut, ketika lo nge-solve CTF, lu bakal kepikiran, ini gimana orang ini ngebuat soal kayak begini. Sebelum lu menghancurkan, lu harus tahu cara ngebuatnya sama infrastrukturnya kayak gimana, bener gak? Bener. Maka dari itu kalau misalnya lu udah tahu cara ngebuatnya, lu udah tahu cara ngehancurinnya, lu udah take control di situ. Ketika lu udah apa istilahnya banyak-banyak nih main-main CTF, pasti istilahnya ada tuh tumbuh rasa kayak boring gitu. Aduh, gue main CTF terus, apa sih manfaatnya gitu kan? Nah di sini gue nyaranin ke penonton mungkin yang awam nih soal CTF. Menurut gue kalian bisa ngeliat nih inspirasi video atau motivasi yang istilahnya talks around CTF lah, istilahnya begitu. Kayak istilahnya ada salah satu channel YouTube yang ngebantu gue ngedorong buat nyelesain CTF lah. Kayak nggak kayak gini ya, nggak kayak aduh gua ngesak di soal gue nonton YouTube. Istilahnya buat bikin lu terpacu gitu buat ngedalamin CTF ini. Salah satunya yang mau gue rekomendasiin itu sebenarnya internasional ya, yang mungkin di telinga para peminat CTF nggak asing lagi nih, John Hammond, Live Overflow, atau mungkin yang lokal ada nih Cyber Security IPB. IPB itu Cyber Security sama CTF-nya itu menurut gue kencang banget. Meski mereka nggak ada prodinya, tapi ekstrakurikuler mereka itu kencang banget. Menurut gue mereka bagus banget. Apalagi di video based learning mereka, di YouTube channel mereka, mereka menyediain banyak banget pembelajaran basic sampai intermediate soal CTF. Ya, berarti ya harus sering biasa juga gitu ya kok ya. Sering biasa, jangan gampang menyerah gitu ya kok ya. Ya, next topik gue mau bahas tim petir nih. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu nih, tim petir itu apa sih? Nah, mungkin Ko Felix sudah dibantu jawab lagi nih. Oke, jadi kalau misalkan kalian itu mungkin penonton di sini beberapa mungkin ada yang binusian ya, which is mahasiswa yang emang kuliahnya di binus. Jadi kalau di binus itu kita ada lagi nih. Kalau misalkan lu tertarik berminat nih, jadi kita ada klub lagi nih, ada klub dalam klub gitu, namanya Petir Cyber Security. Jadi Petir itu adalah sebuah komunitas yang ada di binus itu. Mereka ini memperdalam ilmu cyber security-nya lewat perlombaan CTF ini. Jadi istilahnya gini deh, kalau misalkan ada lomba-lomba CTF nasional ataupun internasional, tim kebanggaannya itu ada di tim Petir. Binus. Dan menurut gue masuknya tim Petir ini dari tahun ke tahun menurut gue lumayan ini ya, jadi semakin sulit gitu karena semakin banyak peminat cyber security di tahun-tahun mendatang, pastinya mereka harus dibekali ilmu-ilmu yang seharusnya mereka udah curi head start duluan di CTF. Menurut gue begitu. Dan di tim Petir di sini kita ini udah meraih banyak banget kejuaraan mulai dari nasional sama ini deh istilahnya CTF lain. Bahkan ada member-member tim Petir ini juga yang udah juarain CTF internasional. Salah satunya Ko Abdillah nih, mungkin Ko Abdillah juga nonton nih, halo Ko. Kira-kira begitu. Dan Delbert ini juga merupakan salah satu tim Petir juga nih yang baru masuk nih. Nah, iya nih. Nah, Congrats Del ya. Nah, mungkin Delbert boleh diceritain nih, suka-dukanya waktu flagship Petir gimana sih? Tadi suka duka pas CTF ya. Suka-dukanya gimana? Kalau suka duka sih udah pasti lebih banyak, udah pasti lebih banyak dukanya. Enggak lah. Sebenarnya suka dukanya sih banyak sih. Sukanya itu ini belajar gimana caranya
ya kan gue coba-coba stream lain, kan di CTF ada banyak stream. Ada binary exploitation, ada web exploitation, ada kriptografi, dan kawan-kawannya. Nah, dari situ sukanya itu gue bisa belajar banyak-banyak bidang nih. Gue bisa belajar cara mengeksploitasi suatu web, reverse engineer suatu aplikasi, program. Sukanya di situ sih. Gue benar-benar bisa. Nah, terus kalau dukanya itu kadang ada beberapa stream atau bidang yang gue sendiri nggak handal dan gue nggak gitu tertarik banget di dalamnya. Salah satunya mungkin bisa gue sebut binary exploitation. Walaupun begitu, kan namanya pandangan pasti beda-beda ya. Kalau gue sendiri mungkin gue nggak suka di Binex, tapi mungkin saja Ko Felix sangat menyukai Binex. Kita nggak ada yang tahu. Paling dukanya itu sih. Ada beberapa stream yang kadang-kadang emang dan menurut gue nggak susah buat dipelajari dan susah buat dipahami sih. Oke. Gitu. Nah, gue ada pertanyaan yang mancing perdebatan nih. Soal petir itu susah gak sih? Nah, ini mungkin Ko Felix sama Delbert bisa berselisih nih jawabannya. Nah, dari Ko Felix dulu deh. Menurut Ko Felix gimana tuh? Soal petir susah gak sih? Oke. Jadi mungkin gue boleh ini. Gue awal masuk BINUS dan gue nyobain buat take seleksi petir. Jadi waktu itu pas gue tahu nih ada komunitas yang namanya petir di BINUS. Itu juga sebenarnya dikasih tahu nih sama temen gue. Kalau misalkan gue nggak dikasih tahu mah mana gue tahu gitu kan. Karena komunitas ini menurut gue agak terselubung gitu ya. Tapi emang udah terkenal banget, apalagi di ranah buat teman-teman binusian yang cyber security. Jadi gue awalnya balik lagi kayak misalkan iklan-iklan yang tadi gue udah sebut tuh. Awalnya nyoba-nyoba aja gitu kan. Terus ternyata pas seleksi itu soalnya menurut gue menantang banget dan itu memacu adrenalin gue buat ninggalin kerjaan BINUS. Iya, enggak bercanda. Jadi tuh pokoknya ngemacu kita buat istilahnya bercanda itu tadi ya. Itu macu macu adrenalin kita buat aduh gue hari ini harus solve ini nih. Hari ini harus solve ini nih. Karena soal-soalnya itu seru gitu. Mungkin faktor ini ya, pembuat soal CTF-nya itu juga lumayan emang udah banyak pengalaman soal CTF, jadi emang bener-bener bisa narik minat orang-orang yang mau belajar CTF lebih lanjut. Maka dari itu, buat teman-teman penonton, kalau misalkan kalian pengen masuk BINUS, dan kalian mau masuk fokus ke cyber security nih, langsung gas aja. Kalian tuh coba-cobain aja. Jadi yes man aja dulu. Langsung gas tancap. Cobain seleksi petir. Kira-kira gimana begitu. Nah, di tahun ini kebetulan gue ini menjadi salah satu problem setter di petir. Karena waktu itu kan setelah gue seleksi di petir, ternyata gue keterima dong. Wih, asik gitu. Dan di tahun ini gue tuh jadi istilahnya pembuat soal CTF. Dan gue ini bertanggung jawab di soal yang namanya tuh reverse engineering. Jadi reverse engineering itu, ini gue jelasin secara singkat aja ya mungkin ya. Jadi reverse engineering itu seakan-akan kita tuh dikasih aplikasi, kita tuh harus ngebongkar. Istilahnya begitu. Apakah gue bisa ngebongkar aplikasi ini? Apakah gue bisa membuat suatu aplikasi imitasi yang dikasih sama si soal ini? Jadi gue tahu nih flow programnya kayak gimana. Kira-kira begitu kalau reverse engineering. Mungkin ada beberapa ranah-ranah kategori lain yang udah disebutin sama si Delbert tadi. Ada yang tadi ada steganography, web, atau pun itu. Pokoknya seperbandingan susah atau enggaknya, menurut gue susah tahun ini. Kenapa? Karena tahun ini semakin istilahnya dari tahun ke tahun tuh soal CTF ataupun bahkan mungkin faktor hal-hal yang lainnya ya pasti tuh selalu level up gitu loh. Setelah tahun ke tahun tuh selalu level up dan otomatis difficulty dari setiap semua hal yang ada di dunia ini mungkin jadi level up juga karena mereka tuh dituntut buat curi head start duluan. Maka dari itu dari yang gue udah bilang sebelumnya mereka tuh harus curi head start duluan. Apa sih CTF ini? Maka dari itu kita tuh pengen nyomot-nyomot orang-orang yang beneran ambisius gitu loh soal gue tahun ini lebih susah daripada tahun sebelumnya.
Oke. Nah, kalau dari Delbert sendiri gimana nih? Soal-soal yang dibikin Ko Felix susah atau gimana tuh? Oh, tentu saja. Udah nggak perlu dijawab lah itu ya, udah pasti susah. gue aja sendiri udahlah, udah nggak skip banget lah. Tapi terlepas dari itu ya memang benar soal-soal udah pasti bakal level up, soal-soal pasti bakal lebih susah. Nah, di pas penyisian petir kemarin, gue sendiri banyak belajar banget hal-hal baru, banyak trik-trik baru yang baru gue sadari pas saat pekerjain penyisiannya itu. Nah, kalau gue sendiri soalnya si Ko Felix soal-soal lainnya. Nah, di situ gue coba setelah penyisian berakhir, di situ gue coba nanya lebih lanjut, kira-kira gimana sih cara kira-kira apa sih yang gue gagal lihat gitu pas gue ngerjain sehingga gue nggak bisa ngerjain. Nah, setelah coba-coba cari solve-nya, cari pelajari lebih lanjut, enggak lah. Tapi ya walaupun tetap nggak bisa ya kira-kira kan gue mulai belajar lebih banyak gitu dari soal itu, walaupun memang mungkin pengetahuan gue saat ini belum bisa buat mengerjakan soal itu. Tapi ya overall sebenarnya pas penyisian kemarin banyak soal memacu kita buat belajar lebih banyak lagi, khususnya di dunia CTF ini. Oke. Itu sih biar kalau menurut gue. Oke. Menarik sekali ya. Nah, tim petir ini kan tim buat lomba CTF gitu kan ya. Nah, kalau dari CSC sendiri ada gak sih event-event yang udah diadakan gitu, seperti lomba CTF gitu? Mungkin Kak Felix bisa berjawab. Oke. Dari CS sendiri sebenarnya kita udah ngadain event CTF kayak gini ya. Sih waktu cutting angkatan gua, jadi waktu itu CSC dipegang sama angkatannya ini. Ada namanya Koheng. Kita ngadain yang namanya CSCTF nih, Ber. Jadi CSCTF itu ya balik lagi kayak yang tadi gue udah bilang, CTF kan diselenggarainnya sama banyak pihak tuh. Dan sekarang CSC nih yang nyelenggarain, makanya namanya CSC-CTF dan flagnya nanti juga CSC-CTF tuh. Nah, waktu tahun pertama dibikinnya CSC-CTF itu soal-soalnya juga lumayan menarik banget. Apalagi karena waktu itu cutting gue tuh ambisius banget. Dan dia juga termasuk tim petir. Jadi dia ketua CSC juga ketua stream lead di petir. Ada double leader gitu kan. Jadi dia tuh yang apa istilahnya, yang nyetusin ide buat CSC ngadain lomba CTF sampai kelanjutannya sampai hari ini juga. Kita juga bakal ngadain CSC-CTF juga yang nanti bakal diadain kira-kira bulan Juni ini, dan kebetulan banget penanggung jawabnya ada di sini, Ber. yang kita undang nih. Waduh. Ya yang di samping gua nih mungkin ya kalau di Zoom gua nih. Kebetulan itu Delbert ini jadi salah satu penanggung jawabnya CSCTF nanti. Dan CSCTF ini itu sebenarnya sub acara dari acara besarnya CSC nih. Namanya NCW atau National Cyber Week. Mungkin penonton ada yang udah pernah daftar National Cyber Week nih di mungkin beberapa bulan sebelumnya atau tahun lalu, karena kita juga sempat ngadain National Cyber Week dan itu juga ada CSCTF di sana. Dan untuk tahun ini CSCTF tuh dimajuin. Kira-kira mungkin kelanjutannya langsung ditanyain aja nih ke Delbert nih. CTF mungkin langsung ke tanggal aja kali ya. Buat CTF sendiri ditunggu aja ya, mungkin di bulan-bulan ini. Tapi pendaftarannya kita juga masih soon. Cuma tetap ditunggu aja, udah pasti bakal menarik. Seperti tahun-tahun sebelumnya, udah pasti banyak acara-acara dari National Week yang bakal sangat
rugi kalau misalkan kita miss dari gitu kan, dalam kita dapat informasi yang banyak, pengetahuan yang banyak. Itu juga dengan yang kita tunggu-tunggu, CCTF-nya. CCTF-nya udah pasti tahun ke tahun bakal lebih susah, dan saat lebih susah itu kita bisa belajar lebih banyak lagi di dalamnya gitu kan. Nah, jadi kalau untuk kapannya mungkin bakal lebih dirahasiakan ya, kalau buat enak gitu, biar seru juga. Oke, siap. Ditunggu aja. Oke. Ditunggu kabar. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan ya guys ya. Rugi banget kalau ketinggalan. Oke. Nah, semoga penonton-penonton kita tercerahkan lah, yang mungkin mau daftar di petir atau yang mau ikut lomba CTF. Nah, sebelum gue tutup nih, mungkin ada tambahan dari Ko Felix atau Delbert yang mau diceritakan ke penonton. Mungkin kesan dan pesan atau apa. Mungkin Ko Felix dulu deh. Tambahan ya, mungkin kalau dari gua tambahan gini loh. Jadi kalau misalkan terutama buat orang-orang nih yang mungkin mau penasaran sama dunia cyber security dan mau meningkatkan minatnya lagi di ranah cyber security. Sekarang gini aja, pertanyaan dari gua, kalian mau diperbudak komputer atau kalian mau memperbudak komputer? Kalian mau diperbudak sistem atau mau memperbudak sistem? Karena dengan apa istilahnya ya, lu memperbudak satu sistem, lu mendapatkan kontrol penuh gitu ya. Ini kalau misalkan dari sisi jahatnya gue gitu, dari dark side-nya gitu ya. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita jadi dark side, sama dong kayak istilahnya di film-film Star Wars. Jatuhnya nanti nyesel. Ya, benar-benar. Kira-kira begitu. Maka dari itu, gue saranin nih, kalau misalkan lu meminatin cyber security lebih dalam, jangan cuman apa istilahnya tahu dari sisi nyerangnya doang, tapi lu juga tahu sisi untuk mempertahankannya. Karena ya gimana ya, kalau kontribusi yang kita bisa berikan di dalam cyber security nggak cuman nyari-nyari kelemahan atau serangan gitu, tapi kita juga harus tahu nih gimana cara mempertahankan sistem gua. Bisa jadi aja nanti lu berhasil dinominasi jadi orang yang berhasil mempertahankan sistem terkuat di dunia, which is di Indonesia. Itu menurut gue top banget. Atau mungkin aja dari yang tadi gue udah bilang, dari dark side mungkin. Lu menjadi penyerang yang sangat berbahaya dari Indonesia. Tapi apakah itu sangat menguntungkan untuk Indonesia? Tentunya tidak. Ya. Dari gue sih begitu. Oke. Itu mungkin dari ini ya, itu personal perspektif lah. Mungkin dari penonton-penonton yang ada di sini, pasti memiliki tujuan-tujuan yang berbeda, dan gue yakin kalau misalkan lu memperdalam cyber security lebih lanjut, menurut gue lu bakal menemukan stuff-stuff yang nggak pernah lu tahu sebelumnya, dan lu bisa istilahnya balik lagi kayak tadi pertanyaan gue, lu bisa memperbudak sistem, kira-kira begitu. Itu dari gue. Siap, keren banget. Oke, nah kalau dapet gimana nih, Bat? Oke, gue mungkin bakal kasih saran buat yang dari sisi pemula lah, karena gue juga pemula kan dalam dunia cyber security ini. Kalau saran dari gue sih, ya seperti yang kita tahu aja sih, cyber security dan IT itu kan dunia sangat luas banget. Mungkin bertahun-tahun itu nggak cukup buat mempelajarinya, mungkin belasan tahun juga nggak cukup, karena seiring jalannya waktu dunia teknologi itu bakal berkembang terus. Ketika kita belajari juga pasti ada lagi yang baru, besok pasti ada lagi yang baru. Selalu begitu terus. Nah, terus gimana sih caranya kita catch up dengan perkembangan yang nggak akan berhenti itu? Kalau dari gue sendiri, pertama lo cari dulu sih passion lo di mana. Kalau emang lo benar-benar passion dalam dunia cyber security atau dalam dunia IT misalkan, ya lo pelajari lah lebih lanjut tentang itu. Coba cari head start. Bukan berarti lo meninggalkan kewajiban yang sekarang ya buat belajar kuliah atau semacamnya. Tapi cobalah lo bikin gitu. Bagi-bagi waktu buat gimana sih, misalkan gue coba jelasin dari sisi cyber security. Kalau gue sendiri kan salah satu yang bisa gue lakuin sebagai head start ya tadi dengan belajar CTF atau dengan mempelajari cyber security lainnya. Nah, di situ merupakan salah satu jalan gitu, gimana cara kita buat nggak ketinggalan dengan dunia cyber, dunia IT yang terus berkembang. Nah,
tips gue gitu aja sih. Mungkin lo jangan nyerah juga kalau pas dalam belajar karena banyak yang harus lo pelajari. Jangan cepet puas karena kita tahu di luar sana pasti banyak orang yang lebih jago dari kita. Terus sama yang terakhir, jangan lupa ikut National Cyber Week karena sangat rugi kalau nggak ikut. Oke, siap-siap. Gitu aja sih. Promosinya mantap sih. Oke. Ya, semoga dengan podcast ini CTF lebih banyak dikenal lah sama masyarakat dan mungkin banyak yang lebih minat sama CTF lah. Oke, terima kasih ya Ko Felix sama Ko Delbert udah bersedia jadi tamu di acara podcast ini. Dan ya, mari kita closing aja ya. Oke, 5 4 3 2 1 close the door.